Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Jasinta. Nah, kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, subtema 2, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Nah, ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Yuk kita cari tahu. Nah, ini merupakan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gua Talo di Makassar. Nah, Sultan Hasanuddin ini memiliki peran yang sangat penting di kerajaan Islam. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana karena perjuangan dan jasa-jasanya. Nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Nah, dari perjuangan Sultan Hasanuddin, bagaimana cara kita untuk menghargai para pahlawan? Yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, tidak melupakan jasa para pahlawan. Yang ketiga, memperingati peristiwa-peristiwa penting. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Karena itu, dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Lalu, tokoh yang kedua yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh, memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Nah, beliau merupakan raja pada masa pemerintahan kerajaan Islam. Dirinya merupakan salah satu pemimpin yang mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sultan Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh, yaitu memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Nah, perjuangan yang telah dilakukan Sultan Iskandar Muda apa saja sih? Nah, ada membangun angkatan perang, penataan pemerintah, membangun perekonomian, anti penjajahan, memimpin penyerangan kepada Portugis, dan menyerang Panang. Lalu, dampak dari perjuangan Sultan Iskandar Muda terhadap Aceh ini apa saja sih? Yang pertama, kerajaan Aceh menjadi besar. Yang kedua, perekonomian meningkat. Yang ketiga, memiliki hubungan yang baik dengan negara lain. Dan yang keempat, anti-kolonialisme. Lalu, hal-hal baik yang dapat kita contoh dari perjuangan para pahlawan itu yaitu rasa cinta tanah air yang begitu tinggi, rela mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan orang lain, semangat perjuangan yang menggelora, pantang menyerah, dan kerja keras. Nah, setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, apakah adik-adik tahu tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Nah, di sini ada sebuah cerita mengenai Gusnadi Wiyoga. Ya, beliau berprestasi di tengah keterbatasannya. Nah, prestasi apa sih yang didapatkan oleh Yoga? Yaitu berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional di tahun 2011 di Manado. Nah, usaha yang dilakukan Yoga untuk meraih prestasinya itu yaitu terus belajar, mengembangkan dirinya, dan mau berusaha. Yang ketiga, sikap-sikap baik apa sih yang dimiliki oleh Yoga? Yaitu bersemangat dalam belajar, mau berusaha, kerja keras, dan terus mengembangkan dirinya untuk terus bisa berprestasi. Yang keempat, nah, perilaku yoga ini sudah mencerminkan sila kelima pada Pancasila ya.
Karena walaupun dia berasal dari keluarga yang kondisi perekonomian orang tuanya kekurangan, tapi dia bisa mendapatkan keadilan untuk mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for Schools wilayah Asia Pasifik. Nah, salah satu sikap yang dimiliki oleh yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna adil bukan harus sama, mau bekerja keras, mengakui kedaulatan sendiri dari bangsa lain, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, arti simbol dan hubungan simbol dari padi dan kapas. Artinya, kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia, tanpa melihat status dan kedudukan. Lalu, hubungan simbol dan maknanya ini yaitu padi atau beras melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya bisa cek atau tanya-tanya ya. Nah, para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula tadi cerita Gusnadi Wiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hal-hal baik yang dapat adik-adik ambil dari pembelajaran kali ini yaitu jangan pantang menyerah, terus berusaha, semangat belajar yang terus menggelora, bekerja keras dan terus mengembangkan diri untuk tidak pernah merasa puas. Oke, terima kasih. Bye-bye.